sebuah persamaan, ya, sebuah persamaan dengan nilai 3x dikurangi 7 sama dengan 6. Nah, dari sini kita mau mencari nilai x itu diisi dengan nilai berapa. Kan? Nah, tentu caranya seperti biasa yang dulu teman-teman sudah lalui ya di SMA. Simple, tinggal jadikan x itu sendirian. Ini kan x, jadi batasannya kan sama dengan itu batas ruas. Ada ruas kiri atau sisi kiri dan sisi kanan. Nah, di X ini atau di sekitar X ini masih ada angka-angka yang harus kita hilangkan atau kita pindahkan posisinya. Ya kan? Contohnya yang di situ ada 3X dikurangi 17 sama dengan 6. Oke, ada beberapa cara ya. Nanti juga akan dibahas di pertidaksamaan. Ada yang dengan cara mengurangkan, menjumlahkan ya. Maksud saya menjumlahkan dengan adil sisi kanan sisi kiri atau langsung pindah-pindah ruas. Tadi kan ketika ingin mencari nilai X itu berapa atau nilai berapa saja yang bisa mengisikan X dengan cara menyendirikan huruf X tersebut. X ada di sebelah kiri, kita mau di sebelah kiri hanya ada X aja. Ya kan? Maka negatif 17 itu pindah ke kanan. Yang awalnya negatif berubah menjadi positif. Atau bisa juga dengan masing-masing ruas kita jumlahkan dengan nilai 17 ya. Jadi kan biar adil gitu ya. 3x dikurangi 17. Oke, di sini ada penambahan ya. Tambah 17. Karena di sebelah kiri kita tambah 17, yang sebelah kanan juga kita tambah 17. Jadi adil ya. Oke, maka di situ yang sebelah kiri jadi sisa 3x saja ya. Karena minus negatif 17 tambah 17 habis. Yang sebelah kanan jadi 17 tambah 6 yaitu 23. Di sisi kiri masih ada X dan 3. Yang kita mau di sebelah kiri hanya ada X saja. Oke. Biar yang sebelah kiri sisa X, mau nggak mau kan harus kita kali 1/3 atau dibagi 3. Ya. 3X titik adalah tanda kali ya. Kali 1/3 karena sebelah kiri kita atau di ruas kiri kita kali 1/3, kanan juga kita kali 1/3. Ya. 3x dikali 1/3 sisa x, yang sebelah kanan 23/3. Maka nilai yang mengisi huruf x itu adalah 23/3. Itu untuk persamaan biasa ya. Lalu untuk persamaan kuadrat, oke, kita ulang lagi ya. Tapi kalau udah ada yang bisa ya bagus ya. Sama ketika ditanya persamaan kuadrat, kita juga diminta untuk berapa sih nilai yang akan mengisi X. Ya. Di situ ada X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Ya kan? Nah, kalau persamaan kuadrat nanti ada yang namanya pemfaktoran ya. Kita jadikan 2 sama dengan ya. 2 sama dengan 2 kurung. Oke, tentu masing-masing akan ada X. Oke. Lalu di sebelah di masing-masing kurung tentu ada X dan ada angka nantinya. Angka pengisinya kita teman-teman bisa gunakan ya. Jadi kalau misalkan susunan persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Atau plus minus sama dengan 0. Plus minus BX minus C. Kalian perhatikan di situ. AX kita fokus ke huruf A, B, C-nya. Kuadrat tambah B, X tambah plus minus C. Kalau kita sesuaikan dengan persamaan yang kita tanyakan, maka A-nya di sini 1. Ya kan? Jadi tidak ada angka itu berarti ada pengali 1. Yang ini juga sama. 1 dikali X adalah X.
dan C-nya bernilai negatif 6. Oke, jadi boleh kita tuliskan dulu ya. Sebenarnya ini dasar, tapi kalau teman-teman sudah bisa, lewati aja langkah ini. Kalau kita melihat dari pertanyaan, berarti kan A-nya 1, B-nya 1, B-nya negatif 1, ya. C-nya negatif 6. Oke. Nah, kita mau mengambil data ini untuk mengisi yang nanti di dalam kurung. Sini kan kita mau isi. Ya kan? Caranya dari persamaan yang ada, maka kita akan dapat dua angka apabila ya oke 6 apabila dijumlahkan dikalikan dulu. Ada dua buah angka, apabila dikalikan dia akan bernilai C, apabila ditambah dia bernilai B. Oke ya. Kalau kita lihat di situ C-nya negatif 6, B-nya negatif 1. Nah, ke bawah aja ya. C-nya tadi negatif 6, berarti kan di ke bawah. Ada dua buah angka yang akan kita kalikan nantinya. Lalu yang B-nya kita ganti negatif 1 dari soal. Nah, ini harus sama nih angkanya. Ya kan? Nah, negatif 6 itu di faktor pemfaktorannya atau pengalinya itu yang pertama ada 1 kali 6. Oke. 2 kali 3. Karena ini negatif berarti bisa negatif 1 kali 6, ya, negatif 2 kali positif 3, oke, atau negatif positif 1 dikali negatif 6, atau negatif plus 2 atau positif 2 dikali negatif 3. Pilih dua angka ya, atau dua pasang angka yang kalau kita jumlahkan menghasilkan nilai B. B-nya berapa? B-nya negatif 1. Yang kalau kita kalikan menghasilkan negatif 6. Oke, maka prediksi kita itu adalah angka ini ya, pasangan plus 2 dan negatif 3. Karena kalau misalkan kita kalikan ya, 2 dikali 3, berapa tadi? 2 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6. 2 ditambah dengan negatif 3 hasilnya adalah 1. Maka pengisinya atau pemfaktorannya adalah X plus 2, X min 3. Oke, ini untuk mengingat kembali materi persamaan kuadrat. Oke. Atau kalau biasanya di bimbel gitu, untuk pemfaktoran nanti akan kita jadikan tadi berarti kita dapat bahwa ini kita selesaikan dulu ya. X plus 2 dikali dengan X min 3 sama dengan 0. Itu kalau kita ke atasin lagi kan hasilnya X kuadrat min X min 6. Maka kita dapatkan bahwa nilai X atau nilai yang nantinya akan mengisi X itu adalah pertama X sama dengan negatif 2 atau sebelumnya kalau yang lupa ya, X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 2 karena positif 2 pindah ruas ke kanan ya, jadi negatif 2 atau menyeberang. Kemudian X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, di sini tandanya negatif nyeberang ruas jadi positif. Lalu X yang satu adalah 3. Kesimpulannya, untuk persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6, nilai yang akan mengisi X itu adalah negatif 2 dan 3. Itu jawabannya. Ya. Kenapa bisa seperti itu ya tadi? Kita runtut dari atas. Kita cari dulu faktornya, yaitu ada X plus 2, X min 3.
Dari mana dapat plus 2, dari mana dapat min 3 itu dari yang sebelah kanan ya. Kita cari dengan langkah seperti itu. Oke. Kalau tadi ya, mungkin teman-teman pernah ada yang mendapatkan cara seperti ini. Kalau misalkan ada persamaan kuadrat, x kuadrat plus minus bx plus minus c sama dengan 0. Nanti kita akan jadikan dia x plus minus kotak, x plus minus segitiga, x plus minus kotak sama dengan 0. Untuk mencari kotak dan segitiga dan kotak itu kita dapat dari tadi kotak dikali segitiga kali kotak menghasilkan plus minus c ya. Kemudian segitiga tambah kotak nanti akan menghasilkan sama plus minus b. Nah, tugas kita adalah mencari kotak segitiga kali kotak nanti dapat C, segitiga dapat plus kotak nanti menghasilkan B, nanti akan kita masukkan ke dalam pemfaktorannya. Baru nanti kita jadikan X sama dengan plus minus segitiga dan juga X sama dengan X sama dengan plus minus X sama dengan plus minus kotak. Nah, ini mungkin dulu kalau di SMA pernah belajar ya. Cuman itu kan untuk analogi aja. Yang penting bagaimana kalian paham mencari pengisi X dari persamaan kuadrat. Oke, itu kita ulang kembali materi persamaan kuadrat. Karena nanti persamaan kuadrat dan persamaan tunggal ya, atau pangkat 1 itu akan kita gunakan juga dalam pertidaksamaan. Oke. Ya, kemudian kalian perhatikan, lalu bagaimana dengan 3x dikurangi 17 kurang dari 6? Nah, sekarang mulai nih, masuk ke dalam materi pertaksamaan. Tidaknya yang awal sama dengan berubah jadi kurang dari, jadi pertaksamaan itu bisa kurang dari, atau kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Ya, nanti berarti tanda pertaksamaan ya, belum kita tulis. Tanda pertaksamaan itu ada kurang dari sama dengan ya, lebih dari, dan juga lebih dari sama dengan. Ini 4 tanda pertaksamaan yang sering kita gunakan. Oke ya. Nah, di situ contohnya kalau misalkan pertaksamaannya adalah 3x min 17 kurang dari 6, atau yang ini ya, x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 lebih dari sama dengan 0. Tadi di awal tandanya sama dengan, tapi kok sekarang yang ditanyakan kurang dari dan lebih dari sama dengan. Kalau seperti ini, maka bukan lagi yang kita cari adalah persamaan ya, tapi yang kita cari adalah pertaksamaan. Bedanya apa? Bedanya kalau persamaan itu biasanya angkanya 1. Kalau tadi kalian perhatikan 3x min 17 sama dengan 6, angka pengisi x-nya itu 23/3 ya. Kemudian angka x pengisi ini ya, persamaan x kuadrat dikurangi x kurangi 6 itu adalah x negatif 2 atau x sama dengan 3. Nah, kalau pertaksamaan nanti pengisi x-nya bisa lebih dari 1. Nah, contohnya ini ya, penjelasannya bahwa pertaksamaan kumpulan bilangan ketika lebih dari 1 pada interval tertentu. Kalau persamaan himpunan bilangan berhingga atau pengisinya itu cuma 1. Nah, nih, kalau kita lihat dari segi garis bilangan, pengisi pertaksamaan itu di sini kita lihat ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pengisi X. Jadi X boleh 0, boleh 1, boleh 2, 3, 4, ataupun 5. Nah, itu yang membedakan pertaksamaan dan persamaan. Pertaksamaan kumpulan dari banyak bilangan, persamaan itu bisa hanya 1 nilai aja. Ya. Karena untuk
pertaksaman dia rentang atau selang. Rentang itu kan menandakan bahwa ada bilangan dari sekian sampai sekian itu boleh diisi atau boleh digunakan. Ya, itu pengenalan dari pertaksaman. Nanti akan ada contoh dan caranya. Kemudian kita lihat di sini ketaksaman ganda. Ini cara bacanya. Perhatikan kalau misalkan tandanya seperti ini, bacanya dari tengah dulu ya. Jangan dari A kurang dari X kurang dari B, tapi kalian baca dari tengah. X lebih besar dari A dan kurang dari B. Jadi bacanya itu dari X dulu, jangan dari A ataupun B-nya. Memberikan selang terbuka yang terdiri dari semua bilangan antara A dan B, tidak termasuk A dan B, kemudian dilambangkan. Oke, di sini ada istilah selang terbuka dan selang tertutup. Bedanya, kalau terbuka, nanti A dan B-nya tidak masuk, lalu ya tandanya atau notasinya atau simbolnya dia kurungnya kurung biasa atau kurung lengkung ya. Kalau selang tertutup nanti A dan B-nya masuk, kemudian simbolnya kurung kotak. Oke, di situ ada selang tertutup, selang terbuka. Lalu kalau notasinya kalau selang tertutup maka akan ada tanda sama dengannya. Contohnya di sini X, ini yang pertasamaan selang tertutup ya. X lebih besar sama dengan A. Jadi di bawah tanda pertasaman ada garis. Itu disebut sebagai sama dengan. Oke, di sini ada misalkan ya. Kalau misalkan persamaannya adalah X lebih besar dari 2 kurang dari 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ya cari di situ X antara 2 dan 5, yaitu 3 dan 4. Cuman ada 2 bilangan aja. Sedangkan ini untuk simbolnya ya. Ini benar. Oke. Penulisannya 2,5. Kurungnya adalah kurung lengkung atau kurung yang sering kita gunakan. Nah, ini disebut sebagai selang terbuka, batas AB-nya tidak masuk. Kalau selang tertutup, batas AB-nya masuk. Dan notasinya ada tanda sama dengan ya. Nah, contoh untuk selang tertutup berarti X lebih besar sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 5. Maka ini penulisannya ya. Kurung kotak batasnya apa? 2 dan 5. Kalau kurung kotak berarti 2 dan 5-nya dituliskan. Maka tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah semua angka antara 2 sampai 5 tapi 25-nya masuk. Ya udah berarti 2, 3, 4 dan 5. Beda ya, kalau selang tertutup lebih banyak biasanya. Lebih banyak 2 angka dibanding selang terbuka. Nah, ini nanti akan kita gunakan. Selang tertutup dan selang terbuka. Oke. Kemudian di sini ada beberapa kemungkinan yang ada pada pertasamaan. Kalian perhatikan dari atas. Kita bacanya dari tengah ya, dari X ya. X lebih besar ya dari A dan kurang dari B. Lebih besar A dan kurang dari B. Oke. Karena di situ notasinya tidak ada tanda sama dengannya, maka semuanya selang terbuka. Yang kita gunakan di situ baik kanan maupun kiri ya. Di situ lengkungnya kurungnya kurung lengkung. Oke, maka di garis bilangan nanti akan seperti itu. Lalu yang kedua di situ selang tertutup ya, X lebih besar sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Tanda lebih darinya ada sama dengannya, kurang darinya ada sama dengan. Maka yang di kanan kiri semua kurung
kotak ya. Interval notasinya, lalu dari grafiknya atau garis bilangannya juga nanti pakainya kurung kotak. Nah, yang ketiga di situ kalian harus teliti, harus fokus. Yang sebelah kanan tanda pertasamanya tidak ada garis di bawah ya, berarti itu tidak ada sama dengannya. Maka cara bacanya adalah X-nya lebih besar sama dengan A kurang dari B. Kita tidak sebut kurang dari sama dengan B sekarang, kurang dari B. Yang sebelah kiri itu selang tertutup, yang sebelah kanan selang terbuka. Maka yang sebelah kiri tanda kurungnya adalah kurung kotak ya. Oke, yang sebelah kanan adalah kurung lengkung. Pun sama di garis bilangan ya. Yang sebelah kiri kurung kotak, sebelah kanan kurung lengkung. Nah, sekarang dibalik yang nomor 4 ya. Yang ada tanda sama dengannya itu tanda kurang dari. Di situ kalian perhatikan cara bacanya X lebih besar sama dengan A kurang dari X lebih besar dari A dan kurang dari sama dengan B. Yang sebelah kiri tidak ada tanda sama dengannya atau kita sebut sebagai selang terbuka. Yang sebelah kanan ada tanda sama dengannya di bawah itu, maka itu disebut sebagai selang tertutup. Sehingga yang sebelah kiri gunakan kurung lengkung, yang sebelah kanan gunakan kurung kotak. Apa yang sebelah kiri disebut selang terbuka, yang kanan selang tertutup. Kalau dari grafik garis bilangannya seperti ini. Jadi ada batas AB, A-nya kalian gunakan kurung terbuka, B-nya kurung tertutup. Nanti akan kita pakai ya penulisan seperti ini. Nah, kalau misalkan pertasamaannya adalah hanya terdiri dari satu. Di sini kalian perhatikan X kurang dari sama dengan B. Ingat bahwa pengisi pertasamaan itu nilai angka pengisi X-nya boleh lebih dari satu. Atau memang lebih dari satu. Ya. Maka selebihnya karena tidak ada batas. Ya, karena tidak ada batas bawahnya. Oke. Maka kita gunakan, kalian perhatikan di situ ada tanda tak hingga atau infinity, tak hingga. Kalian lihat di situ. X kurang dari sama dengan B. Kalau kalian sebutkan angkanya kan, misalkan lah, taruhlah contohnya B-nya itu 4. X kurang dari sama dengan 4. Ya, kalian sebutkan semua kemungkinan X yang kurang dari sama dengan 4. Berarti kan ada 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya sampai kalian mungkin capek sendiri nanti nyebutinnya. Nah, biar simple kita gunakan berarti dari negatif tak hingga. Kenapa tanda negatif? Karena ke kiri arahnya kan ya. Kalau dari garis bilangan tadi, nih ya, kalau dari garis bilangan B-nya tadi kan angka 4. Yang kurang dari sama dengan 4 berarti ada 3, 2, 1, 0, negatif 1, dan seterusnya sampai ke arah kiri. Negatif tak hingga. Oke. Kemudian ke selanjutnya ya, itu ada X kurang dari B. Ingat tidak ada tanda sama dengan, maka kita gunakan yang batas B-nya itu kurung terbuka atau kurung lengkung ya, selang terbuka. Kalau dari garis bilangannya berarti apabila contohnya X kurang dari 4, maka angka 4-nya nanti tidak akan masuk. Langsung aja kalian tuliskan nanti himpunannya 3, 2, 1, 0, negatif 1 sampai negatif tak hingga. Karena kalau kurang dari menuju ke kiri. Lalu selanjutnya ya X lebih besar sama dengan A. Kalau sama dengan kalau lebih besar berarti asumsinya prediksi kita nanti ke arah kanan kemungkinan X-nya. Kalau kurang dari berarti kemungkinan X-nya ke arah kiri sampai negatif tak hingga ya. Kalian perhatikan di situ X lebih besar sama dengan A, maka nanti batas A-nya kalian gunakan kurung kotak. Oke. Sampai nanti tak hingga, positif tak hingga. Sehingga kalau dari garis bilangan notasinya atau simbolnya adalah kurung kotak sampai positif tak hingga ke arah kanan. Jadi kalian lihat di situ kalau sampai tak hingga itu dia tidak ada kurungnya. Ya. Itu tidak ada kurungnya. Jadi tanda panah aja.
Kemudian terakhir, sebelum terakhir ya, di situ ada X lebih besar dari A. Tidak ada tanda sama dengan, maka batas A yang kalian gunakan selang terbuka. Selang terbuka itu simbolnya adalah kurung lengkung. Jadi batas bawahnya adalah kurung lengkung, batas atasnya tak hingga. Oke. Lalu yang terakhir, kalau misalkan persamaan adalah bilangan real, ingat ya, waktu itu bilangan real kan dari minus tak hingga, oke, sampai nanti akan bertemu dengan angka negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Intinya semua kemungkinan bilangan real ya. Maka di situ ya notasinya adalah intervalnya ke interval notation atau notasi intervalnya dari negatif tak hingga sampai tak hingga untuk persamaan bilangan real ya. R kan simbol bilangan real. Adapun dari garis bilangannya dia tidak ada pembatasnya, udah sama tanda panah aja yang menandakan bahwa itu bisa ke kanan, itu panah kanan berarti nanti positif tak hingga, panah kiri berarti negatif tak hingga. Di situ ada di PPT-nya, nanti bisa kalian cek lebih lanjut. Oke. Kemudian sekarang mulai masuk ke dalam bagaimana cara kita menyelesaikan ketaksamaan. Maksud menyelesaikan ini kita diminta untuk mencari kemungkinan X yang akan mengisi. Kemungkinan angka yang akan mengisi X. Jadi saya ulangin, mulai dari sini kita akan melihat berapa sih kemungkinan angka yang akan mengisi X. Ya, ada caranya, ini yang sebenarnya sudah kita bahas di awal tadi. Pertama, bisa menambahkan bilangan yang sama pada kedua pihak ketaksamaan harus adil. Kalau misalkan ruas kiri kalian tambah 2, ruas kanan harus tambah 2. Dapat mengalihkan kedua pihak ketaksamaan dengan suatu bilangan positif. Yang di ruas kiri kalian mau kali sebuah bilangan, yang kanan harus dikalikan juga. Kemudian yang terakhir, dapat mengalihkan kedua pihak ketaksamaan dengan suatu bilangan negatif, tetapi kemungkinan harus membalik. Oke. Nah, di sini ada catatan khusus, kalau misalkan ya, ada persamaan seperti negatif X lebih besar dari 6. Kan tadi ingat bahwa kita mau menyendirikan X aja, sedangkan ini masih ada negatifnya. Oke. Nah, untuk menghilangkan negatif X, berarti kan harus kita kali dengan negatif 1 ya. Negatif X dikali negatif 1 harus adil karena yang di sebelah kiri kita kali, yang sebelah kanan juga harus kita kali. 6 dikali negatif 1. Di sini tanda kalinya saya gunakan titik biar tidak bingung dengan huruf X-nya. Ya. Karena kita kalikan dengan negatif 1, otomatis apa tadi ya? Harus membalik tanda. Yang awalnya kurang dari menjadi lebih, yang awalnya X lebih besar, negatif X lebih besar dari 6, berarti sekarang tandanya berbalik, jadi kurang dari. Nah, itu ya. Ujungnya di situ sekarang ada di kiri. Ini boleh kita selesaikan. Negatif X dikali negatif 1 adalah X kurang dari negatif 6. Oke ya. Ini sebenarnya sama aja. Misalkan ya, X kurang dari negatif 6 kan berarti X yang lebih kecil dari negatif 6. Apa aja di situ ya? Kalian perhatikan. Angka-angka kemungkinannya ada negatif dari negatif 7 ya. Karena negatif 7 lebih kecil dari negatif 6. Negatif 8, negatif 9, dan seterusnya sampai nanti minus tak hingga. Gitu ya. Nah, yang atas sebenarnya juga sama gitu. Negatif 1 kali X, negatif 1 dikali berapa yang hasilnya lebih besar dari 6. Oke, di sini ada negatif 7. Karena negatif 1 kali negatif 7 hasilnya adalah 7. 7 itu lebih besar dari 6. Kemudian negatif 8. Negatif 1, ini kan negatif X, maksudnya negatif dikali X. Berarti negatif dikali negatif 8 hasilnya adalah 8. 8 lebih besar dari 6.
dan seterusnya. Ternyata sama aja gitu kan ya. Maka dari itu, ketika kalian mau mengalihkan dengan tanda negatif, tanda harus dibalik biar tidak merubah kemungkinan X. Oke. Ini kalau yang masih bingung ya secara dasar. Tapi kalau sebagaimana yang tadi ya, sebagaimana persamaan kuadrat, kalau yang sudah cepat cara menyelesaikannya, langsung aja kita mainin perpindahan ruas. Ini contohnya. Oke. Intinya kita diminta untuk mencari kemungkinan nilai dari X-nya. Kalau misalkan persamaannya seperti ini. Oke. 2X dikurangi 7 kurang dari 4X dikurangin 2. Kalian perhatikan, pokoknya harus jadikan X itu sendiri. Nah, kebetulan di sini di kanan ada X, di kiri ada X. Oke. Tipsnya adalah kalian pastikan X-nya tidak negatif nih. Oke, ada dua pilihan. Apakah kalian mau kumpulkan X itu di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Bebas. Tipsnya adalah jangan sampai negatif. Karena negatif kan tadi harus merubah tandanya. Agar tidak negatif, maka saya mau X-nya itu ada di sebelah kanan. Ya, saya mau X-nya ada di sebelah kanan. Maka dari itu, saya hilangkan 2X yang di sebelah kiri. Karena kita mau mengumpulkan X sebelah kanan. Ya. Kita tuliskan dulu persamaannya. Ada 2X dikurangin 7 kurang dari 4X. Oke. Ingat tadi langkahnya. Kita mau menghilangkan 2X, maka 2X itu dikurangi dengan 2X. Atau 2X tambah negatif 2X. Sama aja ya. Jadi yang di sebelah kiri kita mau menghilangkan ya nilai 2X, bilangan 2X, maka kita kurangin dengan 2X. Karena yang di sebelah kiri kita kurang 2X, yang sebelah kanan juga harus kita kurang dengan 2X. Oke. Maka yang sebelah kiri jadi negatif 7. Yang sebelah kanan 4X dikurangi 2X. Ini tandanya masih sama ya, karena kita belum mengalihkan dengan negatif. 4X dikurangi 2X adalah 2X, dikurangi 2. Oke. Ternyata di sebelah kanan, ya, masih ada angka lainnya, ada angka 2 dan negatif 2. Kita mau jadikan pokoknya X sendirian, di ruas manapun. Ya. Oke. Urutannya, kalau kalian mau memindahkan ruas atau menyendirikan huruf X, yang harus didahulukan adalah plus minusnya dulu. Jangan perkaliannya dulu. Berbeda dengan perhitungan biasa. Ya kan? Maksudnya, di sini kan ada 2X dikurangi 2. Ya kan? Tadi saya sarankan untuk kalian hilangkan dengan cara menjumlahkan dulu, jangan mengalihkan. Jadi jangan ini dikali 1/2 agar X hilang, nanti akan berubah angkanya. Ya, kita jumlahkan. Oke, karena kita mau menghilangkan negatif 2 di sebelah kanan, maka di sebelah kanan kita tambah dengan 2. Ya kan ya? 2X min 2 tambah dengan 2. Karena di sebelah kanan kita tambah 2, kita harus adil. Sebelah kiri juga harus kita tambah 2. Tandanya masih sama. Maka hasilnya menjadi negatif 5 kurang dari, atau 2X lebih besar dari negatif 5. Oke. X-nya ternyata masih ada pengali 2. Ya udah kita kalikan dengan 1/2. Jadi di sini 2X dikali 1/2
Yang sebelah kiri juga kita kali dengan 1/2. Maka hasilnya negatif 5/2. Di sini sisa X. Sehingga inilah hasilnya. Maka kemungkinan yang akan mengisi X itu lebih besar dari negatif 5/2. Oke ya. Maka nanti kemungkinan nilai angka yang akan mengisi X itu lebih besar dari negatif 5/2. Setelah kita dapat hasil kemungkinan X-nya, kita gambarkan garis bilangannya. Seperti apa? Nih ada di sini. Ya. Ingat tadi kalau lebih besar itu yang sebelah kanannya panah ya, garis bilangannya. Ada di slide sebelumnya. Ya kan? Oke, di sini kalian perhatikan negatif 5/2 itu kan negatif 2,5. Maka tanda batasnya ada di sini. Gitu ya. Negatif 5/2 atau negatif 2,5. Lebih besar. Maka panahnya ke kanan. Yang sebelah kanan nggak perlu batas ya. Kenapa? Karena di situ X-nya lebih besar. Batasnya cuma 1, yaitu negatif 5/2. Oke. Atau kalau kita gunakan interval, notasi intervalnya di sini ya. Negatif 5/2, tak hingga. Batas bawahnya negatif 5/2, batas atasnya tak hingga. Oke, kalian jangan bingung di sini X-nya di sebelah kanan, yang saya kerjakan tadi X-nya sebelah kanan. Karena bacanya kita dari X-nya ya, X lebih besar dari negatif 5/2. Tapi yang di literaturnya atau di PPT-nya X-nya sebelah kiri. Ya sama aja, kita bacanya kan dari X-nya, bukan dari paling kiri. X sama aja, X lebih besar dari negatif 5/2. Kalian mau memposisikan X di kiri atau di kanan, asalkan itu jawabannya sama, kita bisa sepakat. Tapi kalau misalkan kalian X-nya di sebelah kiri semua, tapi ternyata beda ya, maka itu salah. Oke. Jadi kesimpulannya, kita kan tadi diminta berapa sih X kemungkinan berapa sih nilai yang kemungkinan mengisi X dari persamaan 2X min 7 kurang dari 4X min 2. Ya udah tadi X-nya nilai yang mengisi X berarti lebih besar dari negatif 5/2. Di situ ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya kan? Sekarang yang contoh nomor 2. Ya, intinya adalah yang nomor 2 juga sama. Cari kemungkinan nilai pengisi X. Kalau, kalian cari di sini. X-nya ada di mana? Ada di tengah posisinya. Maka bacanya dari tengah. 2X plus 6 lebih besar sama dengan negatif 5 kurang dari 4. Oke, di sini juga ada beda tandanya. Yang sebelah kiri ada tanda sama dengan, sebelah kanan tidak ada tanda sama dengan. Oke. Nah, caranya gimana? Ya. Saya pikir kalau misalkan kita gunakan cara yang saya kerjakan barusan, ya, itu lumayan lama. Sekarang mulai sekarang saya mau yang langsung aja memindahkan ruas. Nanti kalian bisa pelan-pelan untuk mengikutinya. Kalau belum kalian latihan terus ya. Awalnya dari sini. Kalau kalian mau menghilangkan, contohnya kita baca tadi kan. Misalkan kita mau mengumpulkan X di sebelah kanan. Berarti kan yang sebelah kiri mau kita hilangkan X-nya. Di situ ada 2X. Untuk menghilangkan 2X berarti kan dikurangi dengan 2X. Karena di sebelah kiri tadi kita kurangkan dengan 2X, harus adil yang di kanan juga harus kita kurangkan dengan 2X. Itu kalau konsep keadilan ya istilahnya. Dan seterusnya sampai kita dapat hanya ada X sendirian. Sekarang kita langsung aja ya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan sekarang itu letaknya ada di tengah. Atau tanda pertasamaan ada 2. Sebelumnya pertasamaan ada 1. Sekarang ada 2 pertasamaan.
2x plus 6 ya, lebih besar sama dengan negatif 5 kurang dari 4. Oke. Tadi baca, kalian harus perhatikan di mana letak x yang ada di tengah. Maka kita mau menyendirikan x yang ada di tengah. Kalau untuk menyendirikan sebuah bilangan x, tadi kan sarannya adalah kalian dahulukan penjumlahan ya, jangan perkalian. Beda dengan hitung-hitungan matematika biasa. Nah, di sini yang di tengah, di situ ada plus 6. Agar plus 6 hilang, kalau kita gunakan konsep perpindahan ruas, ya, plus 6-nya kita keluarkan. Oke. Ingat, di sini plus 6-nya ada di tengah, maka harus adil juga. Kita harus pindahkan ke kanan, kita harus pindahkan ke kiri ruas. Karena awalnya positif, berarti kita nanti keluarkan jadi negatif 6. Ya. Maka plus 6 pindah ruas dari tengah ke kanan dan ke kiri. Jadi nanti hasilnya adalah negatif 5, negatif 6. Ya. Di sini tandanya masih sama. 2x, 4, negatif 6. Kalian fokus di situ, positif 6-nya sudah hilang. Karena keluar dari tengah ke kanan dan ke kiri. Oke. Tujuan kita adalah menyendirikan x, ternyata di situ masih ada pengali 2. Oke. Kalau misalkan dia perkalian dengan sebuah bilangan, maka nanti dia harus dikeluarkan juga. Nanti pengeluarannya atau dikeluarkannya jadi 1 per. Ya. Di sini kan dikali dengan 1/2. Dikali dengan 2. Jadi maksudnya 2 dikali x gitu. Maka nanti dia keluar, jadikan 1 per. Ya. Oke, dia keluar ke kanan. Harus adil kalau di tengah posisinya dia keluar ke kanan dan keluar ke kiri. Dikalikan dengan 1/2. Kali 1/2, ini juga sama, kali 1/2. Maka di sini negatif 5 kurangi 6 kan negatif 11. Dikali 1/2. Tandanya sama karena kita tidak mengalihkan x dengan bilangan negatif. Ini juga sama, 4 dikurangi 6 dikali 1/2. Sekarang kita selesaikan aja perhitungannya. Berarti di sini negatif 11/2. 4 dikurangi 6 itu kan negatif 2 ya. Di sini negatif 2/2. Maka kesimpulannya di situ yang di tengah x-nya di tengah sudah sendiri. Ya udah, ini jawabannya. Sehingga kesimpulannya nilai yang akan mengisi huruf x itu lebih besar sama dengan dari negatif 11/2 dan kurang dari negatif 2/2. Negatif 2/2 itu sama dengan negatif 1. Kalau dari garis bilangannya, jadi setelah kita mendapatkan persamaan paling sederhana, jangan lupa kita gambarkan dulu garis bilangannya. Ya. Oke, kita batasnya di situ apa? Batasnya negatif 11/2 dan negatif 2/2 itu boleh langsung negatif 1 ya. Oke, negatif 11/2 itu kan kira-kira 5,5 ya. Negatif 5,5. Berarti negatif 11 ada di sini. Negatif 11/2. Di sini ada negatif 1. Kemudian kalian perhatikan di situ. Tanda pertasamaannya yang kiri itu ada tanda sama dengannya. Maka kalian gunakan kurung kotak. Oke. Lalu yang di kanan di situ kalian gunakan kurung lengkung. Oke, di sini batasnya di sini ya. Berapa angkanya? Berarti kan boleh negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, termasuk negatif 11/2. Kenapa? Karena ada tanda sama dengan. Ya, kalau kalian mau nuliskan himpunan penyesuaiannya atau HP-nya pengisi X, ya, pengisi X itu tadi ada dari negatif 11/2 masuk ya, lalu ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Ingat bahwa negatif satunya tidak masuk karena tandanya selang terbuka. Nah, ini jawabannya. Kalau diminta hanya sampai garis bilangan atau grafik ya,
Maka kalian cukup sampai sini, nggak perlu kalian tuliskan kemungkinan X-nya atau angka X-nya dituliskan. Cukup sampai garis bilangan dan ini yang sebelah kiri ya. Karena buat kita bandingkan, benar nggak garis bilangannya. Oke, itu dari pertaksamaan. Kira-kira sebelum saya lanjut ke pertaksamaan kuadrat, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, langsung ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Oke. Ada? Belum? Halo Pak. Oke, masuk. Itu kan 2x kalau misalkan kita pindah ruaskan ke kanan dan ke kiri, Iya. tapi bilangannya tetap Pak, tidak berubah. Itu bisa nggak Pak? Bilangan yang sebelah mana nih maksudnya? Yang 2x lebih besar dari min 5 min 6. Oke. Jadi kita tidak mau jadikan dia X saja gitu maksudnya? Iya Pak. Nggak bisa. Ya. Oh, Jadi emang harus paling sederhana hanya X-nya aja. Gitu ya. oke Pak. Paham. Oke, Terima siap. kasih Pak. Ya. Kalau belum ada kita lanjutkan ya. Kalau dua soal sebelumnya itu tidak ada kuadratnya, di X-nya kalian fokus ya. X-nya di situ tadi kan tidak ada kuadrat. Nah, itu pertaksamaan biasa. Nah, sekarang kita mulai pertaksamaan kuadrat. Ada tanda pangkat duanya di atas. Kalian perhatikan di situ. Walaupun kita tidak menyebutkan, carilah nilai X dari pertaksamaan kuadrat berikut. Atau soalnya langsung, carilah nilai X dari persamaan ini. Dan setelah dilihat, X-nya ternyata ada kuadrat. Itu berarti disebut sebagai pertaksamaan kuadrat. Berbeda dengan pertaksamaan biasa tadi, untuk pertaksamaan kuadrat, konsepnya mirip-mirip dengan persamaan kuadrat. Pasti nanti ujung-ujungnya akan ada pemfaktoran atau akan ada kurung ya. Atau di pojok kiri akan ada kurung. Sama dengan persamaan tadi. Ini faktoring atau pemfaktoran, akan ada pemfaktoran. Oke. Langsung kita kerjakan di sini. Ya. Carilah kemungkinan pengisi X dari persamaan X kuadrat dikurangi X kurang dari 6. Oke. Kalau pertaksamaan kuadrat, ya, maka kumpulkan semua nilai dalam satu ruas dan sisi lainnya itu jadikan 0. Oke. Maka di sini ya, kalian perhatikan X kuadrat dikurangi X kurang dari 0, kurang dari 6. Angka 6-nya kita pindah ke kiri. Ingat kalau perpindahan awalnya positif 6, maka nanti ketika dipindahkan jadi negatif 6. Maka di situ ada negatif 6. Jadi X kuadrat dikurangi X kurangi 6 kurang dari 0. Setelah ini sudah terkumpul semua dalam bentuk. Kenapa alasan kita mengumpulkan semua bilangan itu kita mau jadikan dia bentuk ya. Mau kita jadikan bentuk apa tadi? Kalau persamaan kuadrat ada ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Atau bentuk ini aja deh. Kita jadikan bentuk ax kuadrat plus bx plus c. Maka dari itu kesimpulannya untuk pertaksamaan ini nilai a-nya 1 ya. Nilai b-nya negatif 1. Nilai c-nya adalah negatif 6. Ternyata ini sudah kita kerjakan tadi. Berapa sih faktor dari x kuadrat dikurangi x kurangi 6? Ya, nilainya adalah x min 3 x plus 2. Oke. Jadi di sini kalian mulai menambahkan langkah untuk mencari faktor sebelum mendapatkan kemungkinan x dan juga garis bilangannya atau grafik bilangan. Ya. Nah, ini kenapa dapat x min 3 x plus 2 sama caranya tadi. Ada x plus bx plus c sama dengan 0.
Kalian jadikan dia X pemfaktoran ya. Plus minus misalkan di sini R ya. X plus minus S. Oke. Maka nanti R dikali S itu hasilnya adalah plus minus C. Lalu di sini R ditambah S hasilnya adalah plus minus B. Sama yang tadi. Misalkan kalian ragu, emang bener nih di sini pemfaktoran dari X kuadrat dikurangi X kurangi 6 itu hasilnya adalah seperti ini. Kalau ragu ya kalian balikin lagi aja. Kalau memang kalian punya waktu banyak, ya udah. Bagaimana cara membalikannya atau mengembalikan ke persamaan kuadrat awal? Ingat ya kalau perkalian kurung kan kalian kalikan satu per satu. Berarti di sini X kali X, kemudian X kali plus 2. Berarti di sini X kuadrat plus 2X. Kemudian negatif 3 kali X ada negatif 3X. Negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Kita satukan X kuadrat min X min 6. Ternyata sama. Oke. Jadi kesimpulannya, pemfaktoran itu tidak merubah nilai, tidak merubah persamaan. Hanya kita faktorkan. Dan pastikan ketika sudah dapat pemfaktorannya, ketika dikembalikan ke persamaan awal, itu tidak berubah. Ini kan sama-sama X kuadrat dikurangi X kuadrat. Itu ya maksud dari pemfaktoran. Ini kita fokus dulu. Kemudian setelah dapat ini, langkah selanjutnya, ini sebenarnya belum selesai. Kalian jadikan X sama dengan ya. X kurangi 3 sama dengan 0. Awalnya kan gitu. Atau langsung aja, kalau misalkan di situ tandanya negatif, berarti nanti tandanya berubah jadi positif. Di sini X sama dengan 3. Oke, ini tanda atau ya. V besar itu tanda atau. Dan juga yang sebelah kanannya X plus 2, faktor X plus 2, kita jadikan X sama dengan, maka nilainya adalah X sama dengan negatif 2. Awalnya positif 2 berubah jadi negatif 2 kalau kita jadikan X sama dengan kurang dari 0. Oke. Ini jawabannya ya. Langkah selanjutnya kita buat garis bilangan. Batasnya berapa di sini? Ada X sama dengan 3. Kalian tuliskan batasnya. Di sini ada positif 3. Yang selanjutnya batasnya negatif 2. Kalian tuliskan negatif 2. Ya. Kemudian kalian tuliskan angka uji. Oke, di sini kan ada 3 ruas ya. Ada ruas kanan, ruas tengah, ruas kiri. Nah, ruas kanan kalian boleh milih angka berapapun, yang penting lebih dari 3. Biar nggak terlalu besar, saya angka 4 aja. Di sini akan ada angka uji 4. Yang di sebelah kanan, kalian pilih angka negatif 2 sampai 3. Ya. Yang gampang saya pilih 1 aja sebagai angka ujinya. Oke. Kemudian yang ruas kiri, paling kiri itu ya. Angka yang lebih kecil dari negatif 2, biar tidak terlalu besar saya pilih negatif 3. Jadi perhatikan ada yang disebut sebagai angka batas, di sini batasnya adalah negatif 2 dan 3, lalu ada angka uji. Angka uji didapat bebas kalian mau pilih mana. Yang penting lebih besar dari 4 di antara negatif 2 dan 3, lalu lebih kecil dari negatif 3. Oke. Kemudian batas angka-angka uji kalian ujikan ya, angka-angka uji ini kalian masukkan ke dalam ini sebelum jadikan X sama dengan. Oke. 4 dikurangi 3 itu kan positif 1. Positif 1 kalian ambil positifnya aja. Kalian ambil positifnya. Ini kayaknya udah ada kotak-kotaknya belum? Oh, ini nih. Oke.
Ini saya Nah, kalau di PPT-nya itu kita buat tabel ya. Kalian bebas mau buat tabel atau enggak itu silakan. Nah, kalau di PPT di situ angka ujinya ada negatif 3, 0, dan 5. Nah, angka-angka ini dimasukkan ke dalam tadi yang kurung-kurung itu. Sekarang tadi kita pilih angka ujian adalah 4. Oke. 4 dikurangi 3 itu kan positif 1, kalian ambil positifnya. Kalian tuliskan di sini positif. Dikali, titik itu kali. 4 ditambah 2 kan positif 6. Maka kita ambil positifnya, berarti positif kali positif. Positif kali positif, ya berarti kesimpulannya adalah positif. Gitu ya. Kesimpulannya adalah positif. Kali positif tadi kesimpulannya adalah positif. Itu ada 2 kurung ya. Kalau misalkan ada lebih dari 2, bisa 3, 4 kurung, berarti kalian masukkan semua angka uji ke dalam kurung tersebut. Sekarang kita cek yang batas antara negatif 2 dan 3 dengan angka uji 1. 1 kalian masukkan ke dalam kurung tersebut. 1 dikurangi 3 itu kan negatif 2. Ya kan? Negatif 2, kita ambil tandanya, berarti ada tanda negatif di situ. Kemudian 1 dimasukkan ke dalam X plus 2, jadi 1 tambah 2. Hasilnya adalah 3. 3 kan tandanya positif, kalian ambil tanda positif. Negatif kali positif. Negatif kali positif, hasilnya adalah negatif. Oke. Kalau sudah dapat kesimpulan batasnya atau tandanya, sekarang kita beralih ke yang angka uji negatif 3. Negatif 3 dikurangi 3 hasil negatif 6, kita ambil tanda ujinya adalah negatif ya. Kemudian negatif 3 masuk ke X plus 2, jadi negatif 3 tambah 2 masih sama negatif 1, kita ambil tanda negatifnya, jadi ada pengali negatif. Negatif kali negatif, kesimpulannya adalah positif. Ya kan, jangan sampai salah. Angka negatif kali angka negatif positif. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa nanti di sebelah kanan itu bernilai positif, di tengah bernilai negatif dengan batas negatif 2 dan 3, di paling kiri positif. Gunanya buat apa? Gunanya untuk mengambil kemungkinan X. Kalian perhatikan di sini dari persamaan ya. Kalian lihat dari persamaan tadi, tandanya apa? Kurang dari 0 di situ kan ada. Nah, perhitungan dari atas sampai akhir masih sama kurang dari. Kalau kurang dari yang diambil adalah yang negatif, maka yang akan kita ambil nanti ada di sini tengah. Jangan lupa diarsir ya. Kesimpulan akhirnya bahwa nilai yang kemungkinan akan mengisi X itu batasnya dari apa? Lebih besar dari negatif 2 dan kurang dari 3. Oke. Ini ya. Kalau di PPT-nya. Atau bisa juga dalam kurung lengkung, ingat karena apa? Kurung lengkung di situ pertasamaan tidak ada tanda sama dengan ya di situ ya. Batas bawahnya 2,3. Oke. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung ya, cara tadi kan langkahnya kita ambil angka batas. Angka batasnya adalah 3 dan negatif 2. Kalian tulis tuh di garis bilangan ya. Dapat dari kita jadikan sama dengan. Kemudian kita ambil titik uji ya. Kalau misalkan kalian belum bisa tanpa menuliskan, kalian buat tabel sebagaimana yang di PPT. Paling kiri ada angka uji. Kemudian sign off itu kalian ambil, yang kurung-kurungnya kalian masukkan ke dalam sini. Ya, di situ ada X-3, X plus 2.
Nah, yang paling kanan itu hasil kalinya di sini. Kalau negatif kali negatif positif, negatif kali positif negatif, positif kali positif positif. Maka kalau misalkan negatif 3 itu kan ada paling kiri letaknya. Jadi di situ tanda ujinya adalah positif. Lalu 0 di antara negatif 2 dan 3 tanda ujinya negatif. Lalu paling kanan tanda ujinya adalah positif, maka yang kita tuliskan di sini adalah positif. Oke. Jadi kesimpulannya bahwa angka pengisi X itu letaknya mulai dari negatif 2 atau antara 2 dan 3. Jadi kalau kita jabarin berapa, jadi situ ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian belum sampai ke mana tadi? Kalian belum sampai ke pembuatan grafik dan juga di sini ada intervalnya. Ini boleh kayak gini atau yang saya kerjakan tadi ya. X-nya yaitu kurang dari negatif 2, lebih besar dari negatif 2, kurang dari 3. Berarti belum selesai pengerjaannya. Karena yang mau kita cari adalah hasil akhir seperti ini. Ini jawabannya. Oke. Kita coba satu lagi ya. Di sini persamaannya adalah 3x kuadrat ini ada catatan khusus. Kebetulan di sini sudah terkumpul di kiri semua ya. Tapi di situ ada angka 3. Jadi A-nya bukan lagi 1 tapi 3. Oke. 3x kuadrat dikurangi x kurangi 2. Lebih besar dari 0. Dikurangi x kurangi 2 lebih besar dari 0. Sudah terkumpul semua di kiri. Berarti langsung aja kita jadikan dia pemfaktoran. Ya. Pemfaktoran itu yang diapakan? Yang dijadikan kurung. Maka nanti di sini kita dapat ada 2 kurung ya. Di sini ada kemungkinan 3x dan di sini x. Sama dengan persamaan tadi, kita cari nilai faktornya ya. Oke. Sebuah bilangan kalau misalkan dikalikan itu hasilnya adalah, ini C-nya negatif 2 ya. Negatif 2. Sebuah bilangan kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1, B-nya negatif 1. Dan di sini ada angka 3-nya. Perhatikan angka 3 berpengaruh dalam penjumlahan. Oke. Bentar. 3x dikali dengan ini oke. Angka negatif 2 itu pengalinya kan ada berapa di sini? Ada berapa? 1 kali 2. Negatif 1 kali negatif 2 ya. Kemudian negatif 2 dengan bentar. Negatif 1 dengan 2, lalu negatif 2 kali 1. Ya kan? Karena negatif 1 kali 2 negatif 2, negatif 2 kali 1. Ini bilangan prima ya. Negatif 1.
Kalian tinggal pilih mana yang mau negatif, apakah 1 atau 2. Ya, karena ketika dikalikan harus negatif 2. Oke. Nah, ketika ditambah, hasilnya itu 1. Berapa di sini? Kita coba pilih yang negatif 2 dan 1. Bener nggak? Oke. Bener ya, karena negatif 2 kali 1 kan negatif 2, kemungkinan besar kalau negatif 2 tambah 1 hasilnya negatif 1. Pada sini negatif 2 kali 1. Negatif 2 tambah 1. Oke, kita coba dulu. Apakah benar? Sekarang kita tinggal tuliskan. Negatif 2 tambah 1. Kira-kira mungkin kita masih ragu nih, bener nggak? Ini sih, ini pertahanan atau bukan? Kita tinggal kembalikan aja. Ya, 3x kali x adalah 3x kuadrat. 3x kali 1 adalah plus 3x ya. Negatif 2 kali x adalah negatif 2x. Negatif 2 kali 1 adalah negatif 2. Hasilnya 3x kuadrat. 3x dikurangi 2x adalah plus x. Negatif 2. Oke. Kalian perhatikan. Di situ ternyata plus x. Sedangkan yang diminta adalah negatif x. Berarti kita salah di sini. Kita balik aja di situ ya. Sebentar. Berarti bukan negatif 2 yang di sebelah kiri ya. Negatif 2-nya yang di sebelah kanan. Jadi di sini plus 1, negatif 2. Kita buktikan lagi. 3x kali x adalah 3x kuadrat. 3x kali min 2 adalah min 6x. Justru ini lebih besar nih. Oke. Berarti jawabannya plus 2 min 1. Oke. Berarti jawabannya bukan ini ya. Yang kita ambil adalah negatif 1 kali 2. Plus 2 kali negatif 1. Plus 2 dan negatif 1. Sekarang kita coba. 3x kali x adalah 3x kuadrat. 3x kali negatif 1 adalah min 3x. 2 kali x ya. Plus 2x. Plus 2 kali min 1 adalah min 2. Lebih besar dari 0. Kalau kita satukan, 3x kuadrat min x min 2. Sudah sesuai dengan apa yang dimau dari soal. Jadi yang kita pilih pemfaktoran adalah 3x plus 2 dan x min 1. Oke. Gitu ya. Jadi bisa dengan menggunakan cara coba-coba atau rumus ABC sebenarnya bisa. Cuman kalian kalau mau belajar rumus ABC silahkan ulang lagi materinya. Rumus ABC itu pelajaran SMA. Atau di internet juga banyak sebenarnya. Jadi seperti itu ya. Pemfaktoran. Kemudian ingat apa setelah didapat pemfaktorannya, kita buat batasnya. Oke, batasnya yang sebelah kiri itu ada x sama dengan negatif 2/3. Ingat ya, di situ plus 2 pindah ke kanan jadi negatif 2, lalu di situ ada pengali 3. Pokoknya kalau di x ada pengali, maka nanti dijadikan pembagian. Ya, jadi negatif 2/3. Lalu batas satunya lagi ada x min 1. Ingat kalau tanda negatif berarti dia positif ya. Di sini x plus 1. Oke. Setelah ini kita buat garis bilangan dengan batas-batas yang ada. Oke. Batasnya adalah 1 dan negatif 2/3. Negatif 2/3 itu berarti berapa? 0,6 ya, 0,67. Nanti kalian coba cek di kalkulator.
Atau kita langsung aja tulis negatif 2/3. Mana letak negatif 2/3 di sini? Setelah kita buat angka batasnya, kita buat angka uji. Kalian ambil paling kanan, berapa sih angka yang lebih besar dari 1? Kalian bebas mau angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Cuman kita ambil yang paling dekat aja 2 ya. Tanda angka uji tidak nempel dengan garis bilangan. Kalau batas nempel dengan garis. Antara negatif 2/3 dan 1, itu kita ambil angka berapa? 0 aja ya. Karena negatif 2/3 itu kan tadi 0,67, negatif 0,67. Kalau kita ambil negatif 1 kan justru lebih kecil. Maka yang paling kiri batasnya negatif 1 aja. Karena negatif 1 lebih kecil dari negatif 2/3. Oke, setelah dapat batas apa? Setelah dapat batas, kita masukkan batas-batasnya ke kurung-kurung tadi ya. Bisa kalian menggunakan tabel atau langsung aja dengan hitung-hitungan di kepala. Oke, angka 2 kita masukkan ke batas. 3 kali 2 adalah 6, 6 tambah 2, 8. Atau positif 8. Kita ambil tanda positifnya. Oke, nanti ini akan dikalikan dengan 2 dimasukkan ke dalam X min 1. 2 dikurangi 1 kan positif 2. Positif 1, sorry. Positif 1, kita ambil tanda positif. Berarti jadi positif. Ingat, positif kali positif adalah positif. Maka semua angkanya, semua daerah 2 gitu ya, daerah angka uji 2 itu positif-positif semua. Oke. Kemudian angka uji 0 itu yang ada di tengah, 0-nya dimasukkan ke kurungnya tadi. 3 kali 0, 0, 0 tambah 2, 2 kan ya, positif 2. Kita ambil tanda positifnya. 0 dimasukkan ke dalam X min 1, jadi X-nya diganti 0. 0 dikurangi 1 adalah negatif 1. Negatif 1, kita ambil tanda negatifnya, berarti sini dikali negatif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah tentu negatif, jangan sampai lupa. Ini biar nggak bingung batasnya, kalian batas boleh itu ya, gambarkan garis dulu aja. Lalu yang negatif 1, angka uji negatif 1, negatif 1 masukkan ke dalam kurung-kurung, 3 dikali, jadi X-nya kita ganti negatif 1. 3 dikali negatif 1 adalah negatif 3, negatif 3 tambah 2. Punya hutang 3, baru bayar 2. Masih hutang 1 kan ya. Karena negatif, kita ambil aja negatif di sini. Sekarang negatif 1 kita masukkan ke dalam X min 1. Negatif 1 dikurangi negatif 1, dapat negatif 2. Negatif 2 kita ambil tanda negatif. Berarti ini negatif kali negatif adalah positif. Oke. Saya minta pendapat kalian di sini. Tandanya ya kan lebih besar. Kalau kurang dari tadi kita ambil yang negatif, kalau lebih besar, menurut kalian, pendapat kalian yang diambil yang positif atau negatif? Kalau kurang dari yang diambil negatif, tentu kita nggak akan ambil yang sama. Kalau kurang dari itu yang diambil negatif, kalau lebih dari yang diambil apa? Positif. Oke, yang diambil positif. Maka daerah yang akan kita ambil, sekarang baru kita pengarsiran ya. Mana itu tanda negatif-negatif yang ada, arahkan ke kanan. Ternyata masih ada lagi yang positif. Nah, jadi jangan cuma yang kanan aja, harus adil. Ini masih ada yang positif nih daerahnya. Ya udah ambil lagi. Kalian arsir di situ. Jadi kalau sudah, baru kalian buat persamaan X-nya. Persamaan X-nya. Berarti X-nya ya lebih besar dari apa tadi batasnya? 1 ya. Dan juga ya X-nya kurang dari negatif 2/3. Oke. Lalu ingat di situ tadi tidak ada tanda sama dengannya kan ya. Maka batasnya pun tidak boleh kalian tuliskan tanda sama dengan. Sampai sini selesai ya. Kita sudah dapat garis bilangannya, kita sudah dapat
batas X-nya yang paling akhir. Oke. Atau penulisannya juga seperti ini sama aja. Jadi bisa seperti ini. Atau di sini negatif tak hingga sampai. Ini biar sama ya dengan posisinya. Di sini berarti kita pindah. X-nya kurang dari negatif 2/3 dan X-nya lebih besar dari 1. Atau kalau kita buat intervalnya, berarti kan kalau kurang dari, ingat kurang dari tadi tentu akan menuju negatif tak hingga ya. Oke, kalau lebih besar atau lebih dari, maka kalian gunakan positif tak hingga. Dalam kurung 1. Ada alasan kenapa saya gunakan kurung lengkung, karena itu tandanya tidak ada sama dengan. Lain cerita kalau di situ ada tanda sama dengan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini 2 contoh kalau persamaan pertasamaan kuat. Silakan. Pak, saya Oke. boleh nanya. Ya. Untuk titik min kali min plus kali min plus kali plus itu dapatnya dari mana ya, Pak? Oke, dapatnya dari mana? Mana tadi? Ini ya, berarti daerah Ya, itu. akhirnya. Oke, di sini alasan saya menuliskan angka 2, 0, dan negatif 1 sudah paham? Tadi yang nanya siapa? Belum terlalu sih, Pak. Belum. Oke. Jadi titik batasnya kan dapat 1 dan negatif 2/3 ya. Sepakat? Karena diambil, nah dari sini nih. X sama dengan negatif 2/3 dan X sama dengan 1. Itu sebagai batas. Oke. Lalu apa itu angka negatif 1, 0, dan 2? Itu disebut sebagai angka uji. Ada angka batas, ada angka uji. Oke. Kalian bebas, nggak harus sama angka 0, negatif 1, atau 2. Yang penting angka tersebut mewakili daerah tersebut. Kan batasnya negatif 2/3 dan 1. Angka berapapun yang lebih besar dari 1, itu kalian jadikan angka uji sebelah kanan. Di sini saya pilih angka 2. Mau pilih angka 3 bisa, angka 4 bisa, dan seterusnya. Lalu angka 0, kenapa saya pilih angka 0? Karena angka 0 letaknya atau mewakili daerah antara negatif 2/3 dan 1. Kalian mau ambil 1/2 ya silahkan. Negatif 1/2 silahkan. Karena dia mewakili daerah di tengah. Lalu yang paling kiri saya mengambil angka negatif 1. Kenapa? Karena saya mau mengambil negatif 1 untuk mewakili daerah di sebelah kiri, di sebelah paling kiri. Oke ya, kita sepakati dulu angka ujinya. Nah setelah itu ya, kalau misalkan bingung, kalau misalkan langsung, sini kita buat tabel sekarang. Sebagaimana di PPT tadi. Oke, ini titik uji, kita singkat TU. Ada negatif 1, 0, dan 2. Ya. Lalu di sini pengali. Oke ya, pengali. Apa yang kita ambil di situ yang tanda kurungnya, ini saya stabilo pink sekarang. Oke, pengalinya 3x plus 2 ya, x min 1. Lalu nanti paling akhir di sini apa? Tanda batas atau tanda daerah ya. Oke. Sekarang kalian perhatikan negatif 1 kita akan masukkan ke dalam X yang ada di kurung-kurung atas pengali ini. Pengali kita ambil dari kiri itu ya. Sekarang 3 dikali negatif 1 itu kan negatif 3. Negatif 3 tambah 2 negatif 1. Negatif 1 kita buang angkanya, kita ambil tandanya. Berarti di sini ada negatif nih. Oke, sekarang kurung yang kedua. Negatif 1 dikurangi negatif 1 hasilnya adalah negatif 2. Maka tandanya adalah negatif. Ya. Negatif kali negatif tentu negatif. Oke, sampai sini paham? Paham.
Oke, sekarang coba saya tanyakan sini. Yang kedua. 0. Nah, di sini berapa nih? Positif atau negatif? Hmm, 0 dimasukin ke 3x plus 2. 0 kali 3 berapa? 0 hasilnya positif. Masih ya, oke, tandanya positif. Dikalikan, harus masukin lagi. Di situ ada x min 1. 0 dimasukin ke kurung x min 1. Tandanya apa? Negatif. Oke, nah gitu ya, paham. Iya. Positif kali negatif. Oh, di sini negatif kali negatif positif ya. Yang atas tadi kurang. Oke, lalu yang di sini tadi dapat positif kali positif positif. Nah, tanda daerah kalian masukkan kemana? Tanda daerah, ingat, tadi kan negatif 1 mewakili daerah paling kiri. Maka tanda positif kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang warna hijau ya tandanya. Oke. Lalu 0 itu mewakili daerah mana? Oh, 0 mewakili daerah tengah. Tanda daerahnya apa? Tanda daerahnya negatif. Oke, kita masukkan negatif ke yang tengah. Sekarang tanda positif titik angka ujinya ya. Angka ujinya 2. 2 itu mewakili daerah paling kanan. Dan di situ tanda daerahnya positif. Ya udah, positif kita masukkan ke daerah paling kanan. Oke, itu ya maksudnya ya. Lalu tadi kan kenapa kita arsirnya yang positif? Ya karena memang dari analisa soal kita ya paling akhir ini ya itu kan lebih dari ya. Kalau lebih dari yang diambil positif atau yang diarsir positif. Kalau sebelumnya kan kurang dari, berarti yang kita ambil itu negatif, berarti di tengah. Ada lagi? Belum? Oke. Nanti kalau ada langsung aja. Nah, di sini terakhir contoh ya. Kita mau berapa sih kemungkinan angka pengisi atau angka ya pengisi X dari persamaan. Ingat kurungnya ada berapa? Ada 3. Bahkan di yang tengah itu kuadrat. Justru kalau kuadrat ditulisnya 2 kali. Ya. Kalau bentuknya sudah seperti ini, tadi yang di bawah ini ada ya. Oke, ini nanti deh. Kita yang bawah dulu aja. Ini sudah dalam bentuk faktor ya. Kan tadi ada istilah pemfaktoran. Pemfaktoran itu kalau sudah dalam kurung. Kalau sudah seperti ini langsung aja kalian buat batasnya tanpa perlu kalian cari pemfaktoran ya. Jadi di sini kan ada x plus 1, oke, x min 1 kuadrat, oke, x min 3 kurang dari sama dengan 0. Ya. Ingat di sini ada tanda sama dengan. Otomatis nanti ya tandanya akan berbentuk persegi kurung kotak ya. Atau batas tersebut kita masukkan juga. Oke, sekarang kita buat x plus 1. Kalau kita mau jadikan dia batas harus berubah ya. Kalau positif jadi negatif. Di sini ada x min 1 kuadrat. Oke, kalau min berarti positif 1. Lalu di sini ada x min 3. Maka angka batasnya adalah kita ubah jadi positif 3. Lebih kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah kita buat garis bilangan. Berapa batasnya? 3, 1, dan min 1. Di sini ada 3, ada 1, ada negatif 1. Ada 4 daerah, kan fokusnya ada 4 daerah. Ya. Oke. Angka berapapun yang lebih besar dari 3, saya 4 aja biar nggak jauh-jauh. Angka berapapun antara 1 dan 3, saya ambil angka 2, angka uji 2. Angka berapapun dari negatif 1 sampai 1, 0. Oke.
Angka berapapun lebih kecil dari negatif 1 yang mewakili daerah paling kiri, yaitu negatif 2. Oke. Kemudian setelah itu, nah kita mulai nih. Buat tabel aja biar nggak bingung. Angka ujinya ada negatif 2, 0, 2, dan 4. Oke, kemudian tadi apa? Pengali. Ambil yang kurung-kurung, di situ ada X plus 1, X min 1, kuadrat, X min 3. Oke, lalu di sini apa? Di sini ada tanda daerah. Oke. Sekarang negatif 2 dimasukkan ke pengalinya. Negatif 2 dimasukkan ke X plus 1. Negatif 2, X-nya diganti negatif 2 ya. Negatif 2 tambah 1, negatif 1 kan. Negatif 1 kita masuk ambil tandanya negatif. Nah, di sini kurungnya ada berapa nih? Ada 3, 4 bahkan ya. Lalu negatif 2 kita masukkan ke X min 1. Negatif 2 kali negatif 1 itu kan negatif 3. Yang kita ambil tandanya negatif. Ingat ini kuadrat nih. Oke, karena kalau kuadrat kan negatif. Negatif kan negatif. Ya kan? Masih ada satu lagi, jadi sesuaikan dengan ada berapa kurung. Negatif 2 dengan negatif 3. Negatif 2 dikurangi 3, itu negatif 5. Negatif 5 kita ambil tandanya negatif. Ya. Nah, di sini jangan sampai terkecoh, ingat ya. Kalau kalian tidak menuliskan kuadratnya, kemungkinan yang akan kalian dapatkan di sini batasnya negatif, karena negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Sedang seharusnya kalian perhatikan di situ yang tengah negatifnya kuadrat. Negatif kuadrat positif ya. Di sini ada kecil positif biar nggak bingung ya. Oke, di sini ada positif. Yang penting paham ya, negatif kuadrat itu kan positif. Kemudian negatif kali positif kali negatif. Negatif kali negatif. Di situ ibarat kata negatifnya ada 4. Kalau negatifnya ganjil berarti kan harusnya positif. Sekarang angka 0. 0 tambah 1 positif 1 kita ambil tandanya. Oke. 0 dikurangi negatif 1 berarti kan negatif 1 kita ambil negatifnya. Jangan lupa dikuadratkan karena hasilnya positif nanti. 0 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif. Oke. Berarti di situ positif dikali positif karena negatif pada positif ya. Dikali negatif. Nah, di sini tanda daerahnya negatif. Lalu yang 2, uji 2 ya. 2 tambah 1, 3. Kita ambil tanda positif dikali dengan 2 dikurangi 1, 1 positif kuadrat ya. Walaupun positif kuadrat tetap positif. 2 dikurangi 3 itu kan negatif 1 ya. Kita tulis negatif. Positif kali positif akhirnya dikali negatif. Maka hasilnya di sini tandanya negatif. 4. 4 tambah 1 itu 5, kita ambil tanda positif. 4 dikurangi 1 itu 3, 4 dikurangi 1 positif 3. Kita ambil tanda positifnya kuadrat. Oke. Kemudian 4 dikurangi 3 hasilnya positif 1 ya. Positif 1 kita ambil tandanya positif. Maka di sini yang kita ambil adalah positif. Oke. Oke, tanda daerahnya dapat kita masukkan ya. Angka negatif 2 itu mewakili daerah paling kiri. Daerah paling kiri dari tanda yang kita dapatkan hasilnya positif. Oke, angka 0 mewakili di situ yang kedua dari kiri. Di situ tandanya negatif. 2, ketiga dari kiri tanda negatif. 4, ya. Di mana? Dari paling kanan. Positif. Yang diambil, ingat di sini tandanya kurang dari sama dengan. Maka yang akan kita ambil adalah, ingat ya, karena ada 2 daerah yang negatif ya.
Oke, berarti boleh kita tuliskan X-nya. Kemungkinan X ya, itu lebih besar sama dengan negatif 1 karena di situ ada tanda sama dengan ya. Kurang dari sama dengan 1. Oke, dan juga X-nya lebih besar dari 1 sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Oke. Sebentar, kita coba 1 tambah 1, 2 kali 1 2 1 dikurangi 3 negatif 2 negatif 4 kurang dari 9. Oke, bener ya, sesuai. Maka nanti yang kita ambil yang ini hasilnya. Jangan lupa daerahnya kita arsir ya, bahwa itu menunjukkan daerah angka-angka yang akan mengisi X. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah jam 8. Cukup ya. Nanti untuk pengulangan kalian bisa ulang ya dari video yang nanti saya bagikan. Hasilnya harusnya saya lebihkan sampai jam maksimal 6:30, tapi saya harus ada urusan dulu keluar. Mungkin pertemuan berikutnya kalau misalkan saya sampai jam 8:30 berarti kan 8:30, nanti kita teruskan sampai 8:30. Untuk pekan ini atau pertemuan kali ini sampai jam 8 aja. Yang penting kalian pahami bagaimana cara mencari persamaan, karena setelah ini harusnya ada nilai mutlak. Nilai mutlak saya jadikan pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau cukup? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau cukup, oh ini ada yang angkat tangan. Silakan yang angkat tangan, mau nanya atau mau gimana? Saya mau tanya. Oke, silakan. Suaranya belum masuk, nggak tahu nih. Yang lain masuk nggak? Yang bertanya, suaranya belum masuk di saya. Itu untuk jawaban yang terakhir. Oke. Untuk jawaban terakhir kenapa nih? Kalau dituliskan min 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 3, bisa nggak? Oke, sebelumnya harus kita koreksi dulu cara pembacaan ya. Ingat, kalau misalkan nanti penulisannya adalah gini kan maksudnya yang tanya tadi ya. Cara baca dari tengah, ya jangan dari pinggir. Karena kita mulai dari X. Berarti cara bacanya X lebih besar sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 3. Jangan kayak tadi min 1 kurang dari sama dengan X. Itu yang pertama dulu. Nah, apakah boleh menuliskan seperti ini? Karena apa? Tadi kan kita lihat ya di situ ada sama nih batas atasnya, sama-sama 1 di situ. Ibarat kata boleh nggak kita gabung? Oke, sebelum kita menggabungkan, kita uji dulu angka 1 sebenarnya boleh nggak masuk. Ya. Ini kebetulan, pertama, kebetulan ini tandanya sama dengan. Berarti boleh. Kalau nanti tandanya tidak ada sama dengan, nggak boleh. Kalian uji dulu ya. Jadi boleh, intinya boleh ya. Dengan catatan tadi di sini sama dengan. Yang kedua, kalau misalkan tidak sama dengan, kalian uji. Caranya masukkan ke dalam persamaan sini. Tadi sebenarnya saya juga nguji juga. Sebenarnya 1 itu masuk nggak sih? Setelah saya uji, batasnya 1 saya masukkan ke dalam kurung semua. Di situ berarti kan ada 1 tambah 1, X-nya kita ganti angka 1 semua. Berarti 1 min 1 kuadrat ya. 1 min 3. 1 min 3. Apakah dia benar kurang dari sama dengan 0? 1 tambah 1, 2 ya. 1 dikurangi 1, 0 kuadrat.
0 kuadrat itu 0 ya. 1 dikurangi 3 itu adalah min 2 kurang dari 0. Kalian fokus kalau berapapun angka dikali 0 kan 0. Ternyata benar ya, bahwa 0 kurang dari sama dengan 0. Intinya adalah ini angka satunya boleh. Karena terbukti bahwa 0 kurang dari sama dengan 0. Boleh gitu ya. Cuman di sini kenapa saya tuliskan seperti ini, biar nggak terkecoh kalau tandanya tidak sama dengan. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Yang lain boleh, kalau ternyata sepakat cukup ya kita cukupkan. Oke,